Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang pada pertemuan ke-6 IPA kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang trafo atau transformator. Apa itu transformator? Yaitu suatu alat yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan dari arus listrik bolak-balik. Seperti apa alatnya? Nah, seperti ini. Mungkin ada yang sudah pernah melihat. Ya. Alat ini dipasang pada hampir setiap alat listrik. Pada alat pemancar listrik dari pusat, ya, dari pusat ke rumah-rumah. Nah, itu menggunakan trafo semuanya. Untuk apa menggunakan trafo? Agar tegangan yang besar dari pusat bisa diturunkan sampai ke rumah-rumah, ya. Dan di rumah nanti di setiap alat juga dipasang trafo agar tegangan yang dari rumah itu bisa sesuai dengan tegangan yang diperlukan alat tersebut. Entah itu bisa dinaikkan atau bisa diturunkan, ya. Ada trafo. Makanya nanti ada trafo yang bisa menaikkan tegangan dan ada trafo yang bisa menurunkan tegangan. Trafo ini merupakan suatu alat yang bekerja, salah satu contoh alat yang bekerja, prinsipnya menggunakan induksi elektromagnetik. Konsep induksi elektromagnetik kemarin. Makanya arus listrik yang bisa dinaikkan atau diturunkan tegangannya itu adalah arus listrik bolak-balik, ya. Atau arus listrik yang berasal dari sumber PLN. Kenapa kok arus listrik yang berasal dari sumber PLN? Karena PLN itu juga menggunakan generator, di mana generator itu untuk membangkit listrik tenaga air itu, ya. Nah, itu pakai generator, itu menggunakan konsep dari induksi elektromagnetik juga. Maka yang dihasilkan adalah arus listrik bolak-balik. Ya, konsepnya seperti ini kemarin. Nah, itu nanti bisa dinaikkan atau diturunkan tegangannya dengan menggunakan trafo. Trafo ini juga hanya bisa menaikkan atau menurunkan tegangan dari arus listrik bolak-balik. Ini contohnya, ya, ini tegangan dari sumber PLN, tegangan berupa arus listrik bolak-balik. Ini dihubungkan ke trafo. Ada dua kumparan, ya. Jadi ciri trafo itu yang pertama terdiri dari dua buah kumparan. Ada dua buah kumparan. Nih, kumparan itu besi yang dililiti dengan kawat tembaga. Ada yang namanya kumparan primer. Ini kumparan primer ini yang dihubungkan ke sumber arus, ya. Kemudian ada juga yang namanya kumparan sekunder. Ini kumparan sekunder ini dia dihubungkan ke beban atau alat listrik yang mau disesuaikan tegangannya, dinaikkan atau diturunkan. Kemudian jenis trafo. Ada trafo step up, yaitu trafo yang menaikkan tegangan. Kemudian ada trafo step down. Down itu turun, dia menurunkan tegangan. Up itu naik, berarti trafo yang menaikkan tegangan. Apa ciri-ciri dari trafo step up? Step up yang menaikkan tegangan. Nah, otomatis nanti tegangan keluarannya atau tegangan sekundernya dia akan lebih besar. Tegangan keluarannya akan lebih besar karena dia akan naik tegangannya dari tegangan semula, dari tegangan yang masuk. Ya, dia tujuannya untuk menaikkan tegangan, maka tegangan sekunder atau keluarannya harus lebih besar daripada tegangan primer atau tegangan masukannya. Atau disimbolkan dengan Vs lebih besar dari Vp. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kebalikan dari trafo step up, yaitu trafo step down. Apa cirinya? Maka cirinya dia juga kebalikan dari trafo step up. Kalau step up tegangan keluarannya tadi harus lebih besar,
maka pada trafo step down, ini tegangan sekundernya atau tegangan keluarannya, dia harus lebih kecil, karena dia akan diturunkan tegangannya dari tegangan masukan. Maka tegangan sekundernya atau keluarannya nanti akan lebih kecil daripada tegangan primer atau tegangan masukannya. Atau bisa dituliskan dengan Vs itu lebih kecil daripada Vp. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, kenapa kok tegangan sekundernya bisa lebih besar? Caranya bagaimana? Nah, caranya ini, jumlah lilitan sekunder atau keluarannya itu dia dibuat lebih banyak atau lebih besar. Jumlah lilitan sekundernya lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Karena semakin besar jumlah lilitannya, semakin banyak jumlah lilitannya, itu nanti tegangannya akan semakin besar. Maka jumlah lilitan sekundernya, supaya tegangan keluarannya besar, jumlah lilitan sekundernya atau keluarannya juga harus lebih besar daripada jumlah lilitan primer atau masukannya. Dan kebalikan dari trafo step up, maka ciri dari trafo step down berikutnya adalah jumlah lilitan sekundernya atau keluarannya harus lebih kecil daripada jumlah lilitan primer atau masukannya, atau disimpulkan dengan NS lebih kecil daripada NP. N itu jumlah lilitan. Jumlah lilitan sekundernya harus lebih kecil. Kenapa? Supaya nanti tegangan sekundernya juga lebih kecil, karena dia tujuannya adalah down, menurunkan tegangan dari tegangan masukannya tadi. Sehingga NS-nya harus lebih kecil daripada NP. Kebalikan dari trafo step up. Kalau step up, NS-nya lebih besar daripada NP. Jumlah lilitan sekundernya lebih besar, lebih banyak daripada jumlah lilitan primernya. Karena apa? Karena tegangan sekundernya nanti harus lebih besar. Supaya tegangan sekundernya lebih besar, up, menaikkan tegangan, maka jumlah lilitan sekundernya harus lebih banyak. Ini ciri yang kedua. Perbedaan yang kedua dari trafo step up dan trafo step down. Kemudian perbedaan yang ketiga atau ciri yang ketiga dari trafo step up adalah arus sekunder. Ini kebalikan dari tegangan, arus kebalikan dari tegangan ya. Kalau tadi tegangan keluarannya harus lebih besar, maka untuk arusnya kebalikannya harus lebih kecil. Arus sekundernya atau keluarannya harus lebih kecil daripada arus primernya. Ini ciri yang ketiga, atau dituliskan IS lebih kecil daripada IP, itu adalah arus. Kebalikan dari trafo step up, trafo step down, maka cirinya adalah arus sekundernya dia harus lebih besar daripada arus primernya, atau IS lebih besar daripada IP. Berikutnya, bagaimana persamaan trafo? Persamaan dari trafo, karena V, tegangan, itu sebanding dengan jumlah lilitan sebanding dengan tegangan, artinya apa? Kalau jumlah lilitannya tadi banyak, maka tegangannya itu juga besar, maka ini perbandingannya sebanding, Vp sama dengan NP. Tapi dengan arus, dia berbanding terbalik. Kalau jumlah lilitannya banyak, maka arusnya dia akan kecil, ya. Maka ini NP, di sini IS. Nah, ini persamaan pada trafo. Ini bisa digunakan untuk menghitung salah satu dari variabel yang tidak ada pada trafo. Misalkan menghitung berapa tegangan masukannya atau berapa tegangan keluarannya jika variabel yang lainnya ini diketahui, ya. Ini nanti kita akan belajar menghitung. Ini ya, jadi persamaan trafo yang perlu diingat ini Vp per Vs sama dengan NP per Ns karena sebanding, ya. Maka di atas P ini juga P untuk tegangan dan jumlah lilitan. Tapi untuk tegangan kalau dibandingkan dengan arus, dia berbanding terbalik. Maka kalau ini Vp, di sini adalah IS, ya. Sama dengan jumlah lilitan, arus juga berbanding terbalik. Maka kalau ini NP, di sini juga IS.
maka VP per VS sama dengan NP per NS, atau boleh kamu pakai NP per NS sama dengan IS per IP, atau VP per VS sama dengan IS per IP. Tuh. Kemudian bagaimana dengan efisiensinya? Efisiensi itu apa, anak-anak? Efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah kemampuan atau seberapa baik nilai dari kemampuan atau efektivitas suatu alat dalam bekerja. Apakah alat itu 100% bisa menjalankan fungsinya dengan baik? Nah, itu bisa dihitung dengan efisiensi. Efisiensi itu dihitung dari PS per PP kali 100%. P itu adalah daya. Artinya apa? Daya keluaran dibagi dengan daya masukan dikali 100%. Daya bisa dihitung dengan rumus V kali I. V tegangan dikali I arus. Nah, maka kalau P saya ganti dengan V kali I, maka efisiensi rumusnya jadi PS saya ganti VS kali IS per PP diganti VP kali IP dikali 100%. Jadi ini bisa juga untuk rumus efisiensi jika di soal itu yang diketahui adalah V dan I, bukan P. Ya, jadi tergantung soalnya nanti kita pakai rumus yang mana. Bisa juga efisiensi menggunakan rumus WS per WP kali 100%. W itu adalah energi keluaran. W itu energi. WS berarti energi keluaran. WP berarti energi masukan. Ya. Nah, jadi PP itu adalah daya primer atau daya masukan, satuannya watt. PS itu daya sekunder, satuannya watt atau daya keluaran. VP tegangan primer atau tegangan keluaran, satuannya volt. VS tegangan sekunder atau tegangan keluaran, satuannya volt. IP itu lambang dari kuat arus sekunder atau kuat arus yang keluar, satuannya ampere. Kemudian IP ini adalah kuat arus primer. Maaf, ini salah ketik, salah tulis. IP itu adalah kuat arus primer, satuannya ampere, kuat arus masukan. Kemudian IS ini kuat arus keluaran, ya. Ini keluaran, satuannya ampere atau kuat arus sekunder. NP ini adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengerjakan contoh soalnya, mengerjakan soalnya. Jika ini contohnya seperti ini, jika ada trafo, ini gambar trafo dengan kumparan primernya lilitannya ini, ya, ada 4000 lilitan. Kemudian tegangan masukannya ini ada 200 volt, sebesar 200 volt. Kemudian ini arus yang masuk 2 ampere. Kemudian di gambar ini ada lilitan sekundernya yang keluar, yang dihubungkan ke lampu, ini berarti sekunder atau yang keluar. Jumlah lilitan sekundernya 2000. Nanti dari soal itu kamu disuruh untuk menentukan yang pertama berapa tegangan keluarannya, yang kedua arus keluarannya berapa, dan yang terakhir efisiensi trafonya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita tulis diketahui dulu, biar jelas diketahui satu persatu. Nah, NP adalah jumlah lilitan primer. Di sini jumlah lilitan primernya 4000, maka NP sama dengan 4000. Diketahui lagi NS, ini NS jumlah lilitan sekundernya 2000 lilitan. Kemudian diketahui lagi VP, ini VP. Tegangan primer, tegangan yang masuk 200 volt. Berikutnya diketahui lagi ini IP, kuat arus primer 2 ampere. Setelah diketahui, tulis ditanya. Yang ditanyakan apa? Nah, yang pertama ditanyakan VS, tegangan keluaran. Yang B ditanyakan IS, arus keluaran. Yang C ditanyakan efisiensi trafo. Ini lambangnya efisiensi. Setelah ditanya maka harus dijawab. Dijawab yang pertama.
ditanyakan VS ya. Kita lihat yang diketahui apa? Diketahui VP, NP, NS. Maka kita bisa cari VS dengan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS ya. Karena NP sudah ada, NS ada, VP ada, maka nanti VS bisa kita cari dengan persamaan ini ya. Kalau sudah, kita masukkan nilainya. NP-nya berapa? 4000. Maka tulis 4000 per NS. NS-nya 2000 ya, sama dengan VP. VP-nya 200 per VS yang mau kita cari. Kalau sudah seperti ini diapakan anak-anak? Dikalikan silang ya, kalikan silang. Sehingga VS sama dengan dikalikan silang 2000 dikali 200 dibagi 4000. Sehingga VS ketemu 2000 dibagi 4000, coret nolnya 3 ini, coret ya, tinggal 200 dikali 2, 400 dibagi 4, nanti ketemu 100 ya, 100 volt, sehingga tegangan keluarannya atau VS-nya ketemu 100 volt. Nah, yang A sudah oke. Sekarang kita kerjakan yang B, IS, arus sekunder. Kalau ditanyakan IS, ini sudah diketahui semua. NP, NS, VP, VS sudah diketahui semua. Maka kita bisa gunakan semua persamaan. Salah satu bisa boleh pakai NP per NS sama dengan IS per IP. Boleh juga kamu pakai VP per VS sama dengan IS per IP. Terserah. Nah, ini saya kasih contoh pakai NP per NS sama dengan IS per IP. NP sudah ada, NS sudah ada, IP sudah ada, IS yang tinggal kita cari nanti. Maka kita masukkan nilainya. NP 4000, NS-nya 2000 sama dengan IS yang mau kita cari dibagi IP-nya 2. Setelah itu kita kalikan silang kayak tadi anak-anak. IS sama dengan berapa? IS sama dengan 4000 dikali 2, kalikan silang 4000 kali 2 dibagi 2000. Sehingga IS ketemu 4000 kali 2 itu 8000. 8000 dibagi 2000 ketemu 4 ampere. Jadi arus keluarannya atau arus sekundernya adalah 4 ampere. Paham ya anak ya? Kemudian yang terakhir, efisiensi. Efisiensi itu karena di sini ada VS, ada IS, maka kita cari dengan rumus VS kali IS dibagi VP kali IP dikali 100%. Kita masukkan nilainya. Efisiensi sama dengan VS-nya tadi 100 dikali IS-nya ini 4 dibagi VP-nya dia 200 volt dikali IP-nya dia 2 ampere ya. Kemudian dikali 100%. Maka efisiensi sama dengan 100 kali 4 dibagi 200 kali 2 kali 100% itu sama dengan 400 dibagi 400 ya anak ya. 400 dibagi 400 itu 1 dikali 100% ketemu 100%. Jadi ini adalah efisiensi dari trafo ini 100%. Kalau efisiensinya 100% itu trafonya trafo ideal. Oke anak-anak, sekarang ada tugas untuk kalian ya. Ini tugasnya, ada trafo, gambar trafo. Nah ini trafo, kumparan primernya lilitannya 400 lilitan, kumparan sekundernya lilitannya sebanyak 100 lilitan, tegangan primernya ada 220 volt, kemudian jika arus pada kumparan primer sebesar 1 ampere, jadi IP-nya 100 ampere, tentukan besarnya tegangan sekunder VS, kemudian arus sekunder IS, dan efisiensi trafo. Kerjakan sebagaimana yang Bu Rohmah jelaskan di atas tadi ya. Selamat mengerjakan anak-anak, selamat mencoba. Kamu tidak akan pernah tahu kamu bisa apa tidak sebelum kamu mencobanya. Jadi
kerjakan tugas ini. Kalau tidak bisa, nanti bisa japri ke Bu Rohma, ya. Bisa japri Bu Rohma, bisa tanya. Oke, selamat belajar anak-anak. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.